Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiratul kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Alhamdulillah dengan nikmat-nikmat Allah segala macam amal soleh kita bisa mengamalkannya dengan sempurna. Alhamdulillah kita sampai kepada hari yang ke-27 ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai pada finish di bulan puasa ini dengan mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan segala macam kebaikan pada bulan ini. Al-Hadits Ar-Rabi' Asyara, hadis yang ke-14. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya berkata, iltaqa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam. Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, dan Rasulullah bertanya, hal ala ummati hisabun, apakah atas umatku ada hisab? Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, na'am, alaihim hisabun ghaira Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu laisa alaihi hisabun. Kata malaikat Jibril, ya, atas umatmu, atas mereka semua ada hisab. Selain Abu Bakar As-Siddiq, laisa alaihi hisabun, baginya tidak ada hisab. Yuqalu lahu, dikatakan pada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, adkhil jannah, wahai Abu Bakar, masuklah kamu surga. Qala, Abu Bakar menjawab, la adkhulul jannata, saya tidak akan masuk surga, hatta yadkhula ma'i man ahabbani fi dari dunya, sehingga masuk bersama saya orang yang mencintai saya ketika di dunia. Wa ala hadza hikayatun, dan berdasarkan hadis ini ada kisah isnadin muttasilin ila Anas bin Malik, dengan sanad yang nyambung ke sahabat Anas bin Malik. Qala, berkata, kunna julusan indan Nabi alaihi salam, kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi Muhammad SAW. Id aqbala alaihi rajulun min ashabihi wasaqahu tashqibani daman. Tiba-tiba datang menghadap seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah, wasaqahu tashqibani daman, dan keduanya berlumuran darah. Faqala Nabi alaihi salam, maka Nabi bertanya, ma hadza, ada apa ini? Qala, sahabat tersebut menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni maratu bi kalbati fuladin al-munafiq, sungguhnya saya bertemu dengan anjingnya fulan yang munafik. Fanahashatni, yakni adatni, kemudian anjing tersebut menggigit saya. Faqala Nabi alaihi salam, maka Nabi pun bersabda, ijlis, duduklah. Fajalasa baina yaday Nabi, kemudian duduklah laki-laki tersebut. Falamma kana ba'da sa'atin,
Kemudian ketika telah berlalu beberapa saat, id aqbala rajulun akhar, tiba-tiba datang menghadap laki-laki yang lain, min ashabihi, dari sahabat Nabi, wasaqahu tashqibani dama, dan keduanya berlumuran darah. Faqala ya Rasulullah, maka sahabat tadi berkata, wahai Rasulullah, inni marartu bi kalbati fulanin munafiq, fanahashatni fanahawa alaihi assalam. Sungguhnya saya lewat dan bertemu anjingnya fulan yang munafik. Fanahashatni, kemudian anjing tersebut menggigit saya. Fanahawa alaihi salam faqala li ashabihi halummu bina ila hadhil kalbah. Maka Nabi bergerak dan mengajak sahabat-sahabatnya, mari kita jumpai anjing tersebut, hatta naqtulaha, kemudian kita bunuh anjing tersebut. Faqamu kulluhum wa hamala kullu wahidin sayfahu, maka berdirilah mereka semua dan masing-masing membawa pedangnya. Falamma atauha wa aradu an yadribuha bisuyuf, ketika mereka semua, para sahabat Nabi, mendatangi anjing tersebut dan hendak membunuhnya dengan pedang. Waqafat baina yaday Rasulullah SAW, anjing tersebut berhenti di hadapan Rasulullah. Waqalat bilisanin fasihin qaliqin, dan anjing tersebut berkata dengan lidah yang fasih dan lancar, la taqtuluni, jangan bunuh saya. Fa inni mu'minatun billahi wa rasulihi, karena sungguhnya saya adalah anjing yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Nabi bertanya, malaka nahashat hadaini rajulaini. Kata Rasulullah bertanya, kenapa kamu menggigit dua orang ini? Faqalat, maka berkata anjing tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kalbatun ma'muratun bi an anhasha man sabba Abu Bakr wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sesungguhnya saya anjing yang diperintah oleh Allah untuk menggigit siapa saja yang menghina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala. Qala Nabi sallallahu, Nabi bersabda, ya hadani amma tasma'ani ma taqulul kalba. Wahai dua orang ini, apakah kalian mendengar apa yang dikatakan anjing tersebut? Qala, dua sahabat tadi yang digigit menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna ta'ibina ilallahi wa ta'ala rasulihi walhamdulillah. Sungguhnya kami telah bertaubat pada Allah dan Rasulnya, alhamdulillah. Hadis yang ke-14 ini adalah dari Anas bin Malik, menceritakan tentang bahwasanya Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril dan bertanya, apakah atas umatku ada hisab? Kata malaikat Jibril, ya, mereka semua ada hisabnya, nanti yaumul qiyamah dihisab, kecuali Sayyidina Abu Bakar, kata Rasul, kata malaikat Jibril, karena baginya tidak ada hisab. Dan dikisahkan bahwasanya ada dua sahabat yang datang Rasulullah dalam keadaan digigit anjing, berlumuran darah. Rasulullah akhirnya mendatangi anjing tersebut, kenapa menggigit sahabat saya? Ternyata anjing tersebut adalah anjing yang beriman, sehingga dia mampu dengan izin Allah bisa berbicara dengan fasih dan lancar bahwasanya saya tuh anjing yang diperintahkan Allah untuk menggigit siapa saja yang menghina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Sehingga Abu Bakar ketika diperintahkan untuk masuk surga, beliau tidak akan masuk surga sampai masuk bersamanya orang yang mencintai dia. Ini baru sahabat yang bagaimana Rasulullah SAW. Sampai dalam satu riwayat dikisahkan ketika Rasulullah di majelis, beliau sedang menerangkan tentang keadaan yaumul qiyamah, dahsyatnya kayak apa. Tiba-tiba nongol ada jamaah, di atas jamaah itu orang Arab Badui, orang Arab yang bodoh lah. Lagi ceramah Rasulullah menerangkan kiamat, angkat tangan beliau. Ya Rasulullah, mata dzalik. Ngetuk nanya, ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Rasulullah nggak jawab, nerangin lagi.
Mungkin karena penasaran, angkat tangan lagi, ya Rasulullah, mata tadi, kapan kiamat itu? Sampai 3 kali. Orang Arab Badui yang bodoh itu nanya lagi, ya Rasulullah, mata tadi. Akhirnya Rasul kembali, emang kamu sudah punya bekal apa untuk menghadapi kiamat? Kata si orang Arab Badui tadi, ana uhibbuka wa uhibbullah. Saya cinta engkau ya Rasulullah dan Allah. Kemudian dijawab Rasulullah, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu bersama orang yang kamu cintai di hari kiamat. Berarti bersama siapa? Bersama Rasulullah. Maka nanti dengan hadis ini, barokahnya orang bodoh yang nanya tadi, kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Tinggal pertanyaannya adalah siapa yang kita cintai? Rasulullah, apa idola kita penyanyi dangdut, apa idola kita artis? Kita akan digiring dengan mereka yang kita cintai. Kata Rasulullah itu, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kalian akan bersama dengan orang yang kalian cintai di hari kiamat. Makanya ketika selesai tarawih ada doa kamilin, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'iri. Dan di bawah bendera Sayyidina Muhammad kita dikumpulkan. Maka enggak ada lagi, subhanallah, satu-satunya nabi akhir zaman yang seluruh hidupnya memikirkan umatnya. Dan semua nabi Allah utus, dia punya satu doa yang langsung Allah ijabah. Semuanya Allah kasih satu doa yang Allah ijabah. Dan Nabi Muhammad punya doa tersebut, dan doanya tidak dipanjatkan sama Allah. Doanya disimpan untuk yaumul qiyamah nanti, untuk umat. Bukan untuk siapa-siapa lagi, untuk umat. Sampai diriwayatkan ketika malaikat Jibril turun, kemudian menerangkan tentang neraka jahanam, tentang neraka. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ada 7 pintu neraka. Di sana lubang, bahasanya ada 7 lubang neraka, atau 7 pintu neraka. Nabi Muhammad kaget. Kemudian diterangkan malaikat Jibril, lubang yang ke-7 itu yang paling dasar. Allah ciptakan neraka itu hanya untuk orang-orang munafik. Karena sesuai dengan firman Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Semuanya orang-orang munafik letaknya di kerak neraka, di 7. Kemudian diterangkan lagi pintu yang ke-6, pintu neraka yang ke-6 diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Pintu yang ke-5 diperuntukkan orang-orang Yahudi. Pintu yang ke-4 terus sampai akhirnya pintu yang pertama. Nabi Muhammad nanya, pintu yang pertama untuk siapa ya malaikat Jibril? Neraka jahanam tersebut. Malaikat Jibril gak jawab. Penasaran Rasulullah, ya Jibril, pintu yang pertama itu untuk siapa? Gak jawab lagi. Ketiga kali baru, untuk umatmu ya Muhammad. Untuk umatmu yang berbuat dosa dan belum taubat ketika meninggal. Di situ Nabi Muhammad pingsan, kemudian bangun lagi. Setelah bangun lagi sujud selama 3 hari 3 malam. Dalam sujudnya bermunajat, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, terus tidak bangun kecuali Sayyidina Bilal mengundangkan azan untuk sholat, baru bangun jadi imam. Begitu lagi setelah sholat sampai 3 malam bermunajat untuk umatnya. Dan sudah dikisahkan di hadis yang ke-12 tentang keadaan nanti, yang menerangkan tentang keadaan orang-orang kafir ketika masuk neraka. Rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dan hadis yang ke-14 ini menerangkan tentang Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang menghina, mencaci sahabat Nabi, maka bukan termasuk golongan daripada
ahlu sunnah wal jamaah. Karena ada golongan yang seperti itu. Ada golongan yang tidak menerima dan malah menghina, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan mencaci maki sahabat-sahabat yang lain. Kita ahlu sunnah wal jamaah tidak ada yang seperti itu. Makanya ada hadisnya, man sabba ashab, siapa yang menghina sahabatku, kata Allah, hinakan dia. Al-hadis al-khamis asyara, hadis yang ke-15, An Sufyan amman sami'a min Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, dari Sufyan yang beliau dengar dari Anas bin Malik, yaqulu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, anna a'malal ahya'i tu'radu ala asyarihim wa ala abaihim minal amwati. Sesungguhnya amal-amal ibadah orang-orang hidup itu tu'radu ala asyairihim, akan diperlihatkan, akan diperlihatkan, ditunjukkan kepada keluarga kerabat sekampungnya. Kalau di terjemahan Jawanya tuh kanca wareng, satu kampung, akan diperlihatkan terhadap sukunya atau sekampungnya, wa ala abaihim, dan kepada bapak-bapak mereka, minal amwati, dari orang sudah meninggal. Jadi amal perbuatan kita berdasarkan hadis ini itu Allah tunjukkan kepada ahli keluarga kita yang sudah meninggal. Fa in kana khairan hamadullaha ta'ala wastabsyaru. Kalau amal ibadah kita, kalau amal kita baik, ahli keluarga kita yang meninggal akan memuji Allah Ta'ala. Wastabsyaru, dan mereka senang sekali. Wa iyyara ghaira dzalik, kalau mereka yang sudah meninggal tersebut melihat amal ibadah kita tidak baik, qalu, mereka semua berkata, Allahumma la tamuttuhum hatta tahdihim hidayatan. Mereka berdoa, ya Allah, mudah-mudahan jangan kau matikan mereka sehingga mereka mendapatkan hidayah, sehingga engkau memberikan hidayah. Faqala alaihi salam, Rasulullah bersabda, yu'dil mayyiti fi qabrihi kama yu'di fi hayatihi. Mayit atau keluarga yang sudah meninggal bisa merasakan sakit di dalam kuburnya, kama yu'di fi hayatihi, sebagaimana dia sakit ketika di dunia. Qila, para sahabat bertanya, ma idzaul mayyiti, apa yang membuat orang mati, orang yang sudah meninggal merasa sakit? Qala alaihi salam, Rasulullah menjawab, innal mayyita la yadnabu dzamban wa la yatanaza'u wa la yakhasamu ahadan. Sesungguhnya mayit itu la yadnabu dzamban, tidak bisa berbuat dosa, wa la yatanaza'u, dan tidak berantem, wa la yakhasamu, dan tidak berdebat, ahadan, terhadap seorang, wala yu'dhi jaron illa annaka, dan tidak melukai atau menyakiti tetangganya, illa annaka in naza'ata hadan la budda an yashtamika walidaika fayu'diyani indal asa'a. Kecuali jika engkau menghina, kecuali jika engkau ribut dengan seorang, la budda an yashtamuka wa walidaika, pasti kamu akan menghina orang tua kamu. Fayu'diyani indal isa'ah, maka itu akan menyakiti dengan perbuatan buruk. Wa kadzalika yafrahani indal ihsan, dan begitu juga mereka akan senang dengan perbuatan baik.
fi haqqihima kama jaa fi hikayatin Tsabit al-Banani, atas hak mereka sebagaimana datang dalam kisahnya Tsabit al-Banani. Kata Rasulullah, sungguhnya mayit itu dalam kubur bisa merasa sakit sebagaimana ia sakit ketika di dunia. Para sahabat bertanya, apa yang membuat mereka sakit? Sungguhnya mayit itu tidak berbuat dosa, tidak juga berantem dengan tetangganya, kecuali jika yang hidupnya itu, kita yang hidupnya berantem dengan tetangga atau dengan teman seorang, kemudian kita saling menghina. Mempengaruhi, dengan berdasarkan hadis ini mempengaruhi, kita menghina orang tersebut, menghina orang tua dia juga membalas orang tua, menghina orang tua kita. Maka perbuatan buruk kita kebawa ke sana, menyakiti mereka. Bahkan di sebuah kisah diriwayatkan, jika orang tuanya sudah meninggal, kemudiannya anaknya, anak perempuannya bergandengan tangan dengan bukan yang mahram, sama saja dengan dikirimkan kepada ahli kubur tersebut batu yang dibawa burung ababil ketika menghancurkan tentara gajah, dan batunya dari neraka itu diletakkan di tangan orang tuanya. Kayak apa panasnya, gajah aja tembus sampai. Jadi perbuatan baik kita membuat mereka senang, begitu juga perbuatan buruk kita. Jadi amalan kita itu, perbuatan kita di dunia, Allah tunjukkan kepada ahli kubur. Ini amalan anak kamu begini, ini amalan cucu kamu begini. Ketika mereka melihat amalan baik dari keluarganya yang masih hidup, mereka senang, memuji Allah. Tapi ketika melihat amalannya nggak bagus, mereka berdoa semoga mereka tidak dimatikan dalam kecuali sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Kita akhiri dengan doa atau majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.